Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Mindiarto Jugorharjo di dalam program yang disebut adalah Mindia Talks. Mindia Talk ada sebuah program sangat variatif, not just talk. Nah, topik kali ini kita akan membahas atau membedah tentang dunia pendidikan. Nah, sering sekali kita melihat dunia pendidikan ini tentunya dari kacamata yang berbeda. Tapi kita akan coba angkat kali ini adalah dunia pendidikan yang berkarakter. Itu adalah sebuah pelayanan atau bisnis. Nah, banyak orang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah jangan dianggap sebagai bisnis. Ini adalah murni pelayanan. Wah, karena kalau pendidikan masuk ke bisnis akan terjadi sebuah distorsi, akan terjadi kerusakan. Satu sisi pendidikan sendiri memanage sebuah organisasi, memanage manajemen dan membutuhkan biaya. Biaya pendidikan sendiri tidak mudah, apalagi kalau dikaitkan dengan kota-kota besar yang perlu banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan. Salah satu contohnya adalah fasilitas tersebut, gedung, sarana prasarana, termasuk orang-orang yang ada di sana, sumber dayanya dan juga para pendidiknya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, bahwa di sanalah sebetulnya sumber investasi, sumber juga biaya yang kita miliki. Nah, saya pernah mendengar ada sebuah pendapat dari seperti yang dikatakan oleh Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Menurut para ahli pendidikan, dalam arti di sini adalah pendidikan formal ya, adalah memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang untuk sukses dalam karir maupun kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya ketika kita melihat atau mendengarkan sebuah statement tadi bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia, tinggal dua pilihannya, mengubah lebih baik atau mengubah lebih buruk melalui dunia pendidikan. Jadi bisa saja kita sering lihat di sosmed bahwa anak-anak yang sedang dalam proses dididik bisa bertindak brutal. Padahal itu di dalam dunia pendidikan. Bisa melawan ke pendidik. Bahkan melakukan sebuah kekerasan-kekerasan. Nah, inilah sebetulnya bukan soal pendidikan semata-mata. Tetapi tidak kuatnya pendidikan berkarakter di dalam kurikulum tersebut. Sehingga yang terjadi adalah hanya sebuah seremoni, masuk kelas jam 7, pulang jam 1 atau jam 2, menyelesaikan pekerjaan, proses belajar mengajar selesai. Tapi karakternya tertinggal, sehingga terjadilah hal-hal yang kurang tidak kita hadapi. Nah, tentunya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di dalam dunia pendidikan berkarakter adalah yang pertama, ketika pendiri lembaga pendidikan tersebut perlu menetapkan tujuan pendidikan yang jelas, bisnis atau non bisnis, setengah bisnis atau setengah pelayanan atau murni pelayanan, gitu ya. Nah, ini jelas. Kemudian dari proses kejelasan tersebut pun akan turun lagi langkah-langkah untuk menuju tujuan tersebut. Juga perlu dijelaskan adalah berdasarkan penguatan-penguatan yang ada. Pengetahuan itu bisa dalam bentuk kurikulum atau pengetahuan yang kita ingin delivery, kemudian praktek-praktek, mempraktekkan apa yang sudah diajarkan. Tujuannya adalah mendidik agar murid-murid atau anak didik tersebut memiliki sebuah keterampilan. Ditambah juga tentunya ada tes bakat agar mereka juga di dalam proses belajar mengajar ekstrakurikulernya pun tetap akan mendapatkan porsi yang sesuai dengan pribadi masing-masing. Dan yang keempat, di dalam ajaran beberapa keagamaan tentunya
komponen karakter menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena karakter adalah akan membawa arah pendidikan dan kemudian juga akan menjadikan sebuah output hasil daripada anak didik tersebut ketika mereka masuk ke dalam dunia nyata. Dunia nyata itu apa? Adalah dunia pekerjaan, dunia kehidupan sehari-hari. Itulah yang perlu kita pahami. Nah, dengan menerapkan tujuan yang jelas dari awal, maka akan mudah memetakan langkah-langkah selanjutnya. Apa yang harus diperbuat. Oke. Itu yang pertama, menetapkan tujuan. Dan yang perlu diketahui juga yang kedua adalah membangun kebiasaan belajar yang konsisten. Jadi ada proses budaya belajar. Bagaimana menciptakan budaya belajar itu baik untuk anak didik maupun juga para pendidiknya. Jadi budaya belajar tidak hanya berlaku untuk anak didik tapi juga untuk para pendidik, para guru dan termasuk non guru yang berkaitan terhadap kegiatan proses belajar mengajar. Nah, yang konsisten apa? Terjadwal. Yang konsisten apa? Ada kurikulumnya juga. Yang konsisten itu apa? Ada juga hal-hal yang menjadi tujuan utama sesuai dengan tadi yang pertama ya. Jadi tujuannya arah, maka ketika para pendidik dan anak didik ini kita sudah mapping, kita tahu di mana ada gapnya, di mana ada masalahnya, ya, di mana ada hal-hal yang harus kita isi agar proses pendidikan itu bisa berjalan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tujuan. Nah, jadi di dalam proses kebiasaan belajar ini, jadi belajar bukan semata-mata belajar keras, ya, sampai mungkin pulang larut sore, tetapi juga belajar secara cerdas, secara konsisten. Bagaimana metode pembelajaran itu perlu dimiliki dengan baik. Bagaimana kurikulum pelajaran itu juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan juga kebutuhan dunia usaha kemandirian. Ketiga, menyusun kurikulum yang sesuai dengan tujuan awal tadi adalah bagian daripada perlu memahami setiap individu. Makanya setiap murid atau anak didik itu ketika sebelum memulai proses belajar mengajar biasanya suka diadakan sebuah psikotest. Tujuannya apa? Agar kita tahu di mana kekuatan, di mana bakat, di mana juga mereka punya hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita memerlukan juga keseimbangan soft skill dan karakter positif. Ya, pelajaran atau pendidikan kurikulum itu relatif nyaris sudah baku. Baku dalam artian baik oleh peran pemerintah sudah menentukan, kemudian juga ada isian-isian atau tambahan-tambahan yang sesuai dengan visi atau misi tujuan awal tadi sebagai pendiri. Nah, maka proses soft skill dan karakter ini menjadi hal yang penting. Nah, yang sering terjadi adalah katanya karakter itu bawaan, katanya karakter itu susah diubah, ya. Nah, tentunya susah diubah ketika kita sudah menginjak usia yang sudah matang, sudah dewasa. Karena apa? Kebiasaan lama. Namun ketika pendidikan karakter tersebut mulai dari PAUD, pendidikan usia dini sampai TK, SD, kemudian kita bentuk dengan karakter-karakter yang positif, maka karakter positif ini pun akan terjadi di dalam dunia pendidikan. Ditambah lagi tentunya interaksi anak didik, interaksi para pendidik. Ya, pendidik itu artinya tidak hanya semata-mata guru, tetapi juga komponen-komponen lain. Bagaimana agar proses belajar dan mengajar ini, proses interaksi antara murid, orang tua, dan guru atau dengan sekolah ini juga bisa berjalan dengan baik. Nah, kesuksesan masa depan tidak hanya pada nilai akademik. Nah, ini sebuah statement yang bisa diperdalam. Jadi kesuksesan masa depan tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik. Maksudnya apa? Bukan hanya nilainya A pasti sukses atau nilai angkanya 10 semua kemudian sukses. Tidak. Ada faktor lain yaitu soft skill. Bagaimana kehadiran dia di masyarakat. Bagaimana kehadiran dia di dalam proses komunikasi. Bagaimana keadaan dia bisa menjadi sebagai pemimpin yang layak dan dapat diterima oleh lingkungan di mana dia berada. Bagaimana jiwa-jiwa kehidupan bermasyarakat memiliki sifat entrepreneurship di dalam kehidupan sehari-hari. Dan termasuk juga tentunya ada social conscience. Artinya apa? Kecerdasan sosial, kemampuan beradaptasi,
kemampuan dia berinteraksi, kemampuan mereka hidup di dalam lingkungan sosial. Karena apa? Karena perbedaan kultur, perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras adalah yang akan menentukan juga kesuksesan dia di dalam hidup bersosial. Dan tidak kalah pentingnya, kreatif dan analytical juga adalah tuntutan sebagai anak didik. Nah, untuk semua sahabat Eljon dimanapun Anda berada, maka ketika bicara dunia pendidikan itu adalah sangat mendasar, maka tidak lepas bukan hanya sekedar kurikulum, tetapi juga ada hal-hal lain yang perlu kita miliki. Nah, selain sikap tadi yang di atas, soft skill dengan berbagai komponen di bawahnya tentunya, komunikasi, kepemimpinan, entrepreneurs, kreatif, analytical, ada juga hal yang tidak kalah pentingnya adalah tentang disiplin. Terkadang masyarakat kita masih mengatakan disiplin itu adalah sebuah siksaan. Disiplin itu adalah sebuah perlu memiliki sebuah toleransi yang tinggi, apalagi dalam hal disiplin waktu. Ya, sering kerja molor, sering ketemu mundur-mundur waktu, dianggapnya apa? Dianggapnya biasa. Masyarakat Indonesia kan sudah biasa jam karet gitu ya. Nah, slogan-slogan ini ya sebetulnya kalau kita bicara tentang dunia pendidikan berkarakter, tidak mengenal ada jam karet. Datang tepat waktu saja sebetulnya itu sudah terlambat. Jadi perlu difahami, datang tepat waktu saja atau datang on time saja itu sudah sebuah keterlambatan. Kenapa? Karena sebetulnya kita perlu bekerja persiapan sebelum waktu itu dimulai. Selain disiplin juga butuh tanggung jawab. Kenapa? Karena disiplin tidak hanya soal waktu, disiplin bisa juga soal memberikan informasi yang benar. Disiplin juga dalam hal apa? Disiplin juga memberikan sebuah laporan atau tugas-tugas secara baik, on time. Itu juga bagian daripada disiplin. Disiplin di dalam hal apa? Di dalam hal penggunaan biaya atau anggaran. Itu juga sebuah kedisiplinan. Oke? Jadi disiplin tidak hanya selalu orientasi dengan waktu, tetapi juga ada orientasi dengan keuangan, orientasi dengan laporan, orientasi dengan hal-hal lain. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya sebagai anak didik di dalam dunia pendidikan tentunya, otak boleh encer, nilai ujian ulangan umum bisa bagus. Tetapi ketika dia berhadapan dengan situasi yang tidak menentu, berhadapan dengan situasi yang menekan atau situasi yang membuat dia harus berjuang lebih, maka dibutuhkan yang disebut dengan adversity quotient, kecerdasan daya juang, tidak mudah menyerah. Nah, ini hal yang perlu juga dimasukkan di dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena dunia nyata, dunia kehidupan, dunia pekerjaan setelah selesai melakukan studi bahwa ternyata kecerdasan daya juang, kecerdasan dia tidak mudah menyerah adalah salah satu kunci sukses juga agar dia bisa hidup mandiri. Oke? Baik, bersama Mindiarto Jugoro Harjo dalam program Mindia Talk, Not Just Talk. Kita akan sambung dalam segmen berikut ini. Ada banyak keinginan yang ingin kuraih. Namun, mengapa langkah ini terasa begitu berat untuk maju? Mungkin aku hanya butuh tempat yang tepat. Tempat di mana aku bisa mencoba lagi dan lagi. Eljon Academy. Inilah jawabanku untuk terus melangkah. Di Eljon Academy, langkahku mulai tertata. Di sini, aku tak hanya belajar membangun kepercayaan diri. Lebih dari itu, pembentukan karakter menjadi nilai penting yang membuat setiap kelas yang kuikuti terasa bermakna. Dan kini, aku menyadari, ternyata aku bisa mencapai keinginanku dan terus berkarya. Kilaukan potensimu, masih banyak kelas lainnya. Wujudkan mimpi bersama Eljon Academy.
Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di TOP, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya ya? Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku aduh, jangan dong, ramennya. Hancur. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Hai sahabat Eljon dimanapun Anda berada, saya Mindiarto Jugo Raharjo kembali di dalam program Mindia Talks, yaitu Not Just Talk. Nah, kita sudah kupas tentang dunia pendidikan yang berkarakter itu adalah sebuah pelayanan atau bisnis. Nah, untuk membedah lebih dalam dan melihat secara konkret tentang dunia pendidikan yang berkarakter tentunya, hari ini kita beruntung kedatangan seorang Romo, yaitu Romo Romanus Heri Santoso PR. Selamat datang Romo. Terima kasih Pak Mindi. Ini kalau salaman nama Romo tuh denyutnya lain. Gatel. Gatel langsung kayak diberkati menurut auranya ngalir. Kabarnya gimana Romo? Baik ya. Berkat. Baik sekali. Ya baiknya tetap disyukuri lah ya. Baiknya tetap disyukuri. Nanti kalau terlalu baik kan nanti dikira lupa dan karakternya buruk. Lupa dengan karakternya gitu. Wah dia gampang puas nih ya. Romo, dari catatan kita Romo ini kan Romo kepala Gereja Santo Yakobus ya, di Kelapa Gading. Kemudian gereja juga memiliki yayasan. Yaitu Yayasan Santo Yakobus ya. Nah, berkaitan dengan dua karya pastoral, yaitu dunia kesehatan, klinik Bina Kasih ya. Dan kedua adalah sekolahan atau pendidikan Santo Yakobus, mulai dari playgroup ya, TK, SD sampai SMA. Itu dan sebagai ketua Dewan Pembina Santo Yakobus. Nah, tentunya dua kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan utama Romo lah ya, pelayanan umat. Ada kegiatan lain selain dua ini? Syukur sampai sekarang dibatasin di situ. Dibatasi di situ. Karena nanti terlalu luas malah tidak maksimal. Tidak fokus, tidak maksimal. Itu. Jadi dua. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Itu dia. Boleh sharing Romo, mungkin sebagian besar juga teman-teman Eljon, sahabat Eljon belum paham. Kira-kira suka duka sebagai Romo atau sebagai Romo kepala apa mau? Boleh bagi-bagi. Ya, wah. Bagi-bagi intipan. Pertanyaannya udah langsung suka duka nih. Ya pastilah ada dukanya dikit, walaupun dikit kali. Yang jelas bahwa di dalam gereja Katolik itu kami para Romo itu semuanya dalam tugas perutusan ya. Tugas perutusan. Pasti perutusan. Kalau saya memang bekerjanya istilahnya karena Romo atau imam untuk bertugas di Keuskupan Agung Jakarta, maka pimpinannya ya Bapak Uskup. Bapak Kardinal yang sekarang ya. Itu maka harus dipegang gitu. Harus taat. Ditugaskan terus ya. Uskupnya pegangin harus terus. Taat sama perintah. Prinsipnya kalau Bapak Uskup bilang Romo Romanus tugas di sana ya,
yang pasti yang saya hayati ya. Pokoknya yang keluar dari mulut adalah siap, Bapak Uskup. Gitu. Tentunya beliau pernah mengatakan bukan ketaatan buta, tetapi ketaatan yang memerdekakan. Wah, gimana tuh, Pak Mendi? Bagaimana dia hayati ketaatan yang memerdekakan? Makanya ditugaskan di Kelapa Gading. Yang pertama memang surat tugasnya di Paroki Santo Yakobus, dan bersyukur bahwa Gereja Santo Yakobus itu karyanya selain juga plasti pelayanan umat, tetapi persis tadi dikatakan dalam dunia pendidikan iya, kemudian dalam dunia kesehatan. Iya. Dalam historinya kan sebenarnya gerak perjalanan pelayanan gereja Katolik itu selalu seperti itu, bahkan bersanding pendidikan kesehatan. Setelah itu baru muncul misalnya untuk membangun umat ya ada sarana prasarana gereja gitu. Ya maka kegembiraannya karena ketaatan yang memerdekakan tadi ya sudah disyukuri, tetapi tetap harus punya komitmen ya. Tidak bisa ya, saya termasuk menghargai orang yang mengatakan ya mengalir sajalah gitu. Tapi kalau hanya mengalir saja dan tidak ada tantangannya dan nggak ada arahnya ya berat. Maka dari itu bisa salah alirannya. Nah gitu. Itu dia. Bisa kemana tuh? Sudah terlalu jauh baru terlalu jauh nih Romo. Wah itu. Maka tetap harus terbuka juga dalam proses ya. Ada gembiranya pasti. Ya. Masa dalam hidup tidak bisa menemukan itu ya Tuhan yang kita ini karena cintai. Saya Romo ya, saya akan Tuhan yang memberikan kesempatan itu dia akan bilang kamu kok keterlaluan sekali ya, nggak ada gembiranya, nggak ada gembiranya, masa nggak ada syukurnya gitu. Pasti dalam perjalanan saya kerap kali saya juga mengatakan ya jangan keterlaluan lah, masa nggak ada syukurnya, nggak ada gembira. Tapi tetap tantangan itu kerap kali saya bermenung, tantangan itu kita butuhkan. Sebagai apa ya, area for improvement ya, iya. Area untuk tumbuh kan? Iya benar. Walaupun kerap kali membuat kita juga berpikir lebih ekstra ya, tetapi saya kerap kali menghayati orang yang tidak berani menghadapi tantangan, dia sudah mati sebelum dia mati. Itu menurut saya ya tetap harus ada tantangan itu. Hidupnya nggak hidup itu ya. Dan itu persis ya, kalau seandainya dukanya apa ya sebenarnya saya menempatkannya lebih pada ada tantangan. Yes. Gitu. Ya tantangan artinya sebuah indikator memotivasi kita untuk lebih baik, lebih waspada. Ada sesuatu area yang harus kita do dan don't ya, harus dilakukan dan jangan dilakukan. Tapi duka kan sebetulnya lebih ke arah, aduh ini kok kayak nggak ada jam kerjanya nih pelayanan. Itu kan bisa dikatakan juga sebagai duka. Ini umat kok banyak maunya nih. Ya memang di satu sisi kata pelayanan tidak bisa disingkirkan begitu saja, tetapi di sisi lain kata pelayanan tetap harus dikritisi. Yes. Itu ya harus ada tegangan itu ya. Saya pernah berjumpa dengan seseorang, misalnya ini dalam konteks gereja Katolik ya, bahwa gereja Katolik ini sampai sekarang bukan hanya bisa bertahan, tetapi bahkan usianya sudah begitu panjang. Karena ada tegangan itu. Ada yang memicu itu ya. Ayo. Ada ya yang memang alirannya bahasanya yang sangat konservatif, tetapi berhadapan dengan perkembangan dunia yang sekarang. Maka tegangan itu tetap penting ya, gitu. Bahkan dalam konteks apapun. Perlu diselaraskan dengan situasi ya. Persis. Dan itulah yang saya sebut ada dialog. Ada dialog, ada diskusi, atau bahkan juga ada debat penting di situ. Ngomong-ngomong Romo, saya dengar Yakobus termasuk umatnya tuh yang banyak gitu ya. Kira-kira berapa nih umat Yakobus sekarang? Menurut data kan kita bisa juga berdasar pada by data ya. Selama ini kan ada. Sebelum pemekaran itu 26.000 sekian. Itu hanya Kelapa Gading loh. Iya. Kelapa Gading itu apa ya? Kecamatan ya?
Kelapa Gading. Iya, kecamatan. Kecamatan dong. Ya cuman kecamatan 2. Barat dan iya, timur. iya. Jadi 26.000 sekian. Tetapi setelah pemekaran berarti yang dimekarkan anaknya itu 13.000 sekian. Kemudian yang induknya 13.000. itu 12.000 sekian. Ya mirip. Maka itu, kita itu termasuk kebahagiaan ngurusin iya 20 Maka setelah istilahnya pemekaran ya ada yang banyak yang nanya gimana Romo, ya memang lebih ringan lah ya. Jumlah umat yang harus dilayani berkurang ya. Jadi bisa banyak main-mainnya ya Mo ya. Amin. Oke Mo, tadi bicara dari aspek peran di gereja ya. Nah Romo juga kan Dewan Pembina Yayasan Yakobus, yaitu 2 kegiatan ya, dunia kesehatan, klinik, dan juga dunia pendidikan. Nah topik kita sebetulnya lebih ke arah ke dunia pendidikan kali ini, pendidikan berkarakter. Nah gimana dengan sekolahannya Santo Yakobus ya sekolahnya? Santo Yakobus. Nah bagaimana nih dengan program pendidikan berkarakter Santo Yakobus itu dari pandangan Romo dengan visi misinya segala? Ya, tetap kata kuncinya harus optimal satu. Tetapi yang kedua bahasa saya ini ya tetap ada keterbukaan, ada kerendahan hati. Oke. Itu 2 hal itu optimal dalam pengertian pendidikan itu sekarang daya saingnya kuat sekali. Yes. Di sekitar sekolah Yakobus itu saja itu bisa 20 lihat berapa sekolah yang ada gitu ya. Artinya itu juga harus menjadi pertimbangan. Tetapi ini karakter yang cukup menonjol adalah sekolah Katolik. Sekolah Katolik berarti ya dengan segala evaluasinya yang terjadi, sekolah-sekolah Katolik sekarang pun juga harus berani mengevaluasi diri. Di samping itu yang paling utama adalah kemampuan untuk tetap mempunyai ya karakter utama. Kalau di anak-anak sekolah itu di bajunya itu ada beberapa kata kunci, ada imannya, ada moralnya. Nah itu bagi saya itu juga harus menjadi pegangan ya. Iman, moral ya. Ya, kekatolikannya tidak boleh hilang. Walaupun tetap nuansa pluralisnya tetap harus ada. Itu yang menjadi utama pegangannya. Nah, saya tertarik Romo kaitan karakter, kemudian tadi ada kata pluralisnya penting. Ini sekolahan kan dari nama dan dari pendiri itu kan Katolik ya, ya Santo Yakobus. Nah, apakah terbukti nggak pluralisme ini dalam Katolik? Berapa persen sih murid Katolik, siswa didik Katolik di mana di Yakobus di Kelapa Gading ini dengan jumlah muridnya berapa persen? Apakah dominan atau tidak dominan malah? Ya, jumlah sekarang itu 1.350. Baik dari tadi ada kita punya daycare juga. Oh daycare. Daycare itu tertulis jumlahnya 20 ya. Daycare, kemudian ada SD, ada TK, ada SMP. Nah itu dari sisi jumlah sebenarnya ya yang Katolik sebenarnya minor. Oh ya minor ya. Artinya di bawah 50 deh. Iya minor sebenarnya. Artinya menjawab ya bahwa sekolah Yakobus dengan karakter dan peduli pluralisme itu di dalam proses penerimaan murid tidak selalu Katolik terima enggak Katolik ya terima enggak kan, pluralisme itu dijawabnya di sini ya, bahwa kita hanya di bawah berapa, di bawah 40% adalah yang Katolik, jadi sisanya adalah bukan umat Kelapa Gading gitu. Benar. Oke. Nah ini salah satu pendidikan karakter dari founder tadi gereja bersama adalah bahwa pluralisme itu dijaga dan itu dibuktikan di dalam dunia pendidikan. Oke, menarik ya. Nah kemudian karakter apalagi yang menjadi kekuatan Santo Yakobus selain iman, perbuatan? Sebenarnya sejak awal pasti cikal bakalnya dulu ketika tempat Kelapa Gading berkembang itu kan ya dulu orang bilang wah dulu sawah lu Romo ini gitu ya, pasti kita tahu. Tapi sekarang kan wah sawahnya hilang loh, sekarang jadi gedung semua. Jadi semen semua. Walaupun image saya nggak tahu persis secara objektif bagaimana ya untuk masyarakat sekitar di daerah Kelapa Gading dan sekitarnya itu, apakah sungguh-sungguh kebanyakan
keluarga-keluarga yang cukup mampu. Tetapi dalam kondisi yang sekarang ini juga, walaupun dari sisi mereka punya rumah yang tampak besar, tetapi kondisi ekonomi kan tidak mudah. Betul. Ya, sangat tidak mudah. Bahkan misalnya saya beberapa kali juga umat Kelapa Gading juga yang mau menyekolahkan anaknya di Santo Yakobus salah satunya, dan datang dan sederhananya bahwa bisa nggak mendapatkan keringanan. Itu ada gitu. Nah, maka visi dan misi dari sekolah Santo Yakobus dan sekaligus juga karya kesehatan sebenarnya tertulis di situ, option for the poor. Option for the poor, oke. Ya, itu. Jadi memang hati kita juga tetap ada yang utama ke sana. Oke. Ini kekuatannya ya, salah satunya. Oke. Walaupun tetap, maka tadi saya mengatakan kunci kerendahan hati penting, karena tetap harus terbuka dengan masukan, dan masukan ini tetap diterima menjadi bahan bagaimana kita untuk melihat situasi real. Dan harus bertindak apa ya? Iya, benar. Dan itu kan lumayan banyak ya, Romo. Kok ini biaya seperti ini ya Romo gitu. Nah itu harus kita bahas. Dan bagaimana keputusannya? Ya memang kita harus banyak pertimbangan. Karena kondisi sekarang ya oke, pelayanan iya tetap jalan, karakter kekatolikannya tetap harus yang utama, tetapi di sisi lain bahasa kasarnya ya jangan mati. Nggak boleh rugi lagi. Iya itu dia. Bahasa bisnisnya nggak boleh rugi. Nah itu ya, tetap tidak bisa menghilangkan bahwa kita juga punya keperpihakan untuk kemandirian ya. Iya, dan sekaligus untuk orang-orang kecil. Maka kan kita punya persentase juga. Kalau seandainya kita diarahkan untuk mana tanggung jawabmu, katanya dalam dunia pendidikan kamu punya slot untuk saudara-saudara kita yang ya tidak mampu. Option for the poor. Iya, itu tetap harus ada. Nah, Romo, kalimat option the poor kan ya sangat dalam, indah, sangat filosofis. Tapi terjemahan poor di sini kan tidak mampu atau miskin. Nah, apakah pengertian miskin ini hanya sekedar materi? Karena bisa saja ada orang-orang tertentu atau keluarga tertentu, mungkin dari segi materi dia tidak bermasalah. Tapi bisa juga poor iman kan? Bisa juga poor relasi gitu ya. Atau bisa juga mungkin tanda petik disable, contohnya kekurangan fisik. Apakah masuk di dalam program option for the poor yang tadi? Seharusnya dalam perkembangannya dan faktanya iya. Seharusnya dan faktanya. Kenapa saya menggunakan dua kata kunci itu? Seharusnya karena itu tuntutan. Memang kita nggak bisa menyingkirkan bahwa kesulitan ekonomi juga penting. Ya. Jangan sampai karena ada perspektif yang berbeda, yang namanya miskin itu dari sisi iman iya, kemudian juga dari sisi bagaimana anak-anak dibantu untuk membangun karakter di rumah. Ya bukan hanya umat Kelapa Gading, bukan hanya masyarakat Kelapa Gading yang sebenarnya yang super sibuk. Apalagi di konteks kota besar seperti ini, rasanya referensi book itu asik dan menjerumuskan gitu. Bahkan kami itu para Romo Kelapa Gading ya, kerap kali ada umat yang wah saya nggak mau ganggu Romo lah, sibuk pasti. Sebenarnya sih nggak sibuk ya. Tinggal ngatur jadwal aja. Iya. Justru orang yang mengatakan sibuk secara objektif itu seharusnya bisa bertanggung jawab daripada ya orang yang nggak bisa mengatur waktunya gitu. Maka tetap yang namanya poor, yang namanya miskin secara ekonomi tetap harus tetap kita perhatikan. Tetapi persis tadi dikatakan dari sisi iman, tanpa menjudge siapapun, tetapi juga itu menjadi concern juga ya. Maka misalnya terkait dalam dunia pendidikan kita yang praktis dari pagi sampai jam 2, jam 2, jam 3, apalagi tambah gitu ekskul ya. Itu harus dimaksimalkan. Dari sisi bagaimana anak-anak dibekali secara intelektual penting, dengan kurikulum yang tadi persis dikatakan kurikulum itu seperti apa ya, sudah baku ya. Kurikulum tuh ya baku lah. Iya. Tetapi di sisi lain kan kita punya tenaga pendidik. Yes. Dan ini harus disiapkan.
Bukan hanya terkait dengan miskin dari sisi keuangan, tetapi bagaimana memperhatikan anak-anak dan bahkan tadi disable. Ya kita, faktanya saya mengatakan kita ada, walaupun tetap harus disiapkan tenaga pendidiknya. Rentetannya ke sana ya? Iya, itu. Dan itu. Baik, Romo Romanus, kita sudah mendapatkan gambaran tentang dunia pendidikan yang berkarakter, tapi rasanya belum cukup loh. Ya, kita perlu nanti lanjut di segmen berikut ya. Jadi, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kita sudah kupas bersama Romo Romanus Heri Santoso yang tentang dunia pendidikan yang berkarakter. Oke, ini apakah sebuah pelayanan atau bisnis? Tentunya kita akan jawab nanti di segmen berikut. Bersama saya, Mindiarto Jugoraharjo, dan juga di dalam program Mindia Talk. Not just talk. Ada banyak keinginan yang ingin kuraih. Namun, mengapa langkah ini terasa begitu berat untuk maju? Mungkin aku hanya butuh tempat yang tepat. Tempat di mana aku bisa mencoba lagi dan lagi. Eljon Academy. Inilah jawabanku untuk terus melangkah. Di Eljon Academy, langkahku mulai tertata. Di sini, aku tak hanya belajar membangun kepercayaan diri. Lebih dari itu, pembentukan karakter menjadi nilai penting yang membuat setiap kelas yang kuikuti terasa bermakna. Dan kini, aku menyadari, ternyata aku bisa mencapai keinginanku dan terus berkarya. Kilaukan potensimu, masih banyak kelas lainnya. Wujudkan mimpi bersama Eljon Academy. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di POP, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya ya. Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku. Aduh, jangan dong, kameramennya. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, saya kembali bersama Mindiarto Jugoraharjo di dalam program Mindia Talks, Not Just Talk. Kita sudah membahas tentang topik dunia pendidikan berkarakter, itu sebuah pelayanan atau bisnis. Nah, tentunya dari paparan tadi di segmen sebelumnya sudah ada sebuah kisi-kisi, sudah ada sebuah bayangan sebetulnya pendidikan itu ke arah mana gitu ya. Sepintas sih ya bisnis pelayanan jadinya. Oke, Romo, kita lanjut ya dengan segmen tadi. Sudah berapa tahun
Yayasan Santo Yakobus yang bergerak di bidang dunia kesehatan, klinik dan pendidikan? 30. Dari tahun Agustus 1989. Ya, berarti sudah 37 ya? 37 Pak. Hampir 37 ya? Iya, ya. Waduh. Itu berarti usia bagaimana tuh ya? Ya usia gen milenial. Maka sudah harus dipikirkan terkait dengan alumni ya. Ya. Ya, itu menurut saya sih cukup. Ya kalau sudah 37 tahun anggaplah alumni itu kalau berkarir mulai dari TK saja. Ya. TK 2, SD 6, 8, SMP 3, Ya. 11, SMA 3, 14, tambah kampus 4 lah, 18 dipotong 37 berarti sudah ada 20 tahun alumninya. Iya. Nih. Iya, udah lumayan sebenarnya. Iya, alumni iya. sudah banyak sekali. Iya. Oke. Tercatat nggak kita punya alumni sudah berapa? Belum. Tugas lagi itu. Tugas lagi. Iya. Tapi dari dengar-dengar alumni kita sudah ada jadi orang seperti apa aja, Romo, yang pernah terekam lah. Jadi dokter banyak. Ada. Dokter ada. Kemudian sebagian besar ya. Kamu kerja apa? Kantoran, Romo. Oh, profesional. Ya profesional. Kemudian ada di kerja di bank juga ada. Kemudian sempat beberapa kali kan mengundang. Ada yang juga jadi kalau bahasa anak muda tuh artis. Oh, artis. Wah, di entertain. Main di situ juga ada gitu. Entertain, artis, Ya. anak muda. Kemudian juga kalau nggak salah ada masuk di itu, setahu saya sih di dunia TNI ya. Oh, Ada angkatan jadi, ya. Jadi Ya, angkatan juga ada. Ya. Pasti jadi pengusaha. Kalau orang Kelapa Gading mungkin Oh, banyak iya jadi dong. pengusaha kali ya. Usaha sendiri ya. Kalau seandainya mau kumpulin modal dulu ya kerja kantoran. Tapi setelah itu kalau seandainya dia punya kreativitas ya harus. Ini bapaknya udah Usaha. modalin. Oh, Begitu iya. lulus bapaknya udah modalin. Ini lanjutin usaha apa gitu. Iya. Dan lumayan banyak juga mereka untuk yang sedang studi kan beberapa di universitas negeri lumayan banyak. Kemudian juga ada beberapa misalnya kalau saya di Kelapa Gading pas ketemu ya mereka ada yang studi ke luar juga. Itu juga ada yang sedang. Studi sampai di luar ya. Ya. Itu. Oke. Yang pasti sudah banyak sih, mungkin S2 juga cukup banyak ya. Ya. Banyak juga, banyak. Baik. Kalau bicara tentang sekolahan Yakobus yang berkarakter, ada slogan tertentu nggak di Yakobus nih? Yakobian itu ya. Yakobian. Tapi itu lebih pada Kumpulan. ya kumpulan Komunitas ya, semangat. Semangat komunitas. Itu. Tetapi sebenarnya yang lumayan mulai digerakkan itu kemampuan untuk bisa berdialog. Maka ada program-program yang disebut dengan intinya sih berdialog. Misalnya kelas 12 kemudian dia exposure eksklusi gitu berkunjung ke pesantren ya, berdialog dengan saudara-saudara kita yang Muslim, ya beragama lain. Tercatat misalnya kemarin ke pesantren Darussalam di Ciamis. Ya. Dan juga pesantren bahasanya Miftahul Ulum. Wah, itu. Dan itu bagus ya dalam konteks untuk anak-anak Santo Yakobus ya. Dan menjawab pluralisme juga di situ, menjawab pluralisme. Iya, benar. Menurut saya itu menjadi sebuah cara untuk bisa membangun karakter kebinekaan orang Indonesia. Karakter kebinekaan, Ya. karakter juga bahwa agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu, tetapi Ya. kita sama manusia gitu ya, tidak Ya. membedakan. Ya. Oke. Nah, itu sebetulnya fondasi yang mungkin jarang atau langka dimiliki oleh sekolah-sekolah lain yang tidak memiliki dasar landasan karakter Katolik. Apa Ya. betul kira-kira begitu? Ya. Dan kalau seandainya itu tidak menjadi concern utama dan tidak bisa membaca secara keseluruhan konteks Indonesia, karena sebenarnya kunci utama salah satunya kan perjumpaan. Oke. Ya, perjumpaan. Saya masih ingat betul, ya saya sebut saja Romo Frans Manyi Suseno
dalam perkuliahan di saat kami masih menjadi mahasiswa, memang dia mengajar tentang ya filsafat ketuhanan, kemudian juga tentang moralitas. Beliau selalu mengatakan jangan tinggalkan perjumpaan. Oke. Dan beliau menjelaskan secara lebih komprehensif ya. Misalnya dalam konteks Indonesia, perjumpaan itu penting karena salah satunya untuk mengikis yang namanya a priori, kemudian kecurigaan. Hal-hal seperti itu harus diimbangi dengan kemampuan untuk bisa berjumpa dan datang, walaupun di awal dengan berbagai macam situasi. Saya dulu pernah tinggal kurang lebih 1 minggu di pesantren daerah Tangerang. Pesantren daerah Tangerang, ya. oke. Lalu namanya Asidikiyah. Kami ada program yang disebut dengan Pekan Studi Islam. Nah, kami belajar, kami tinggal di situ. Setelah jadi Romo atau sebelum jadi Romo? Sebelum, masih dunia pendidikan, masih masuk pendidikan. Maka awalnya kan ya kikuk gitu, ya kagok gitu. Tapi setelah itu kan penting bahwa ada dialog. Dialog itu beragam situasinya sampai pada ya pemimpin pesantren mengatakan pada titik tertentu kita harus sampai pada dialog kehidupan. Bahwa kamu mengimani ini jalan, saya mengimani ini jalan, tetapi yang penting bahwa hidup dalam masyarakat ketika sudah ada perjumpaan mengikis kecurigaan, yang dulunya merasa bahwa orang ini orang ini enggak, tapi nah itu penting. Apalagi kita tahu bahwa di Kelapa Gading khususnya Santo Yakobus kan mayoritas ya kondisi seperti itu dan harus berinisiatif. Dan persis sejauh saya mendengar ya lumayan awalnya memang takut mereka, tetapi setelah takut berjumpa ditolak, takut ada praduga macam-macam gitu ya. Dan bahkan yang takut bukan hanya siswanya, orang tuanya juga takut. Dan itu memang harus dilatih itu. Dan itu harus kita secara legowo dan meyakini bahwa pendidikan berkarakter itu tidak seperti stigma yang ditakuti itu kan. Dan itu dibuktikan dengan programnya ada, dan kemudian pihak sekolah sebagai penyelenggara juga menganggarkan dan mengiyakan boleh berangkat ke sana. Sebab kalau dunia pendidikan para pendidiknya sendiri resisten, tidak ada itu program kan? Iya, benar. Selesai. Ya, sendiri-sendiri. Saya tidak tahu persis apakah itu hal besar atau kecil, tetapi bahwa itu sudah kita lakukan. Gerakan menjadi sesuatu yang baik. Gitu. Maka perjumpaan itu. Ya besar dan kecil memang skalanya tergantunglah kita melihat dari skala apa. Tetapi setidak-tidaknya kalau kita ingin menjawab pluralisme, kita ingin menjawab karakter, kita ingin menjawab tentang kebangsaan, kita ingin menjawab tentang bahwa kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, maka mulailah dengan diri kita kan. Dan mulai diri kita paling awal apa? Ya paling awal kalau rame-rame ya lewat sekolah. Sebab kalau sendirian mau ke sana kan satu keluarga itu pergi ke sana ke pesantren mau ngapain gitu ya. Malah bingung. Malah. Kalau sekolah kan jelas ada formalitas izin, kemudian tanggal waktunya, programnya di sana ngapain aja gitu. Dan kemudian pasti murid-muridnya pihak kedua belah pihak ya diminta PR juga kali dibikin report ya. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda peroleh itu. Nah, itu menjawab. Dan itu salah satu keunggulan dari sekolah Yakobus ya, bahwa pembangunan karakter. Nah, yang dirasakan Romo dengan alumni-alumni kita, karakter apa yang menonjol nih dari umat Yakobus atau murid-murid Santo Yakobus? Ya, dua hal. Yang pertama kalau seandainya ini subjektif juga bisa, objektif juga bisa. Beberapa ketika ketemu mereka sudah pada kerja, kemudian mereka main ke sekolah lingkungan Yakobus. Wih, beda ya Romo sekarang. Zaman saya, wah gitu. Artinya bahwa itu alumni. Artinya ada progres dari sisi fisik ya. Kemudian juga dari sisi karakter setiap pribadi. Contoh, ini bukti yang dia bilang, pas saya datang tuh Romo, anak-anaknya nyapa gitu. Nyapa dengan orang luar tuh dia nyapa gitu. Padahal ketika mereka lulus belum tentu kenal Romo kan? Nggak kenal Romo kan?
Bukan Romo paroki sana. Iya, ya? dulu dipanggil Pak mau kemana Pak gitu. Ada salah satu Romo pas zamannya dia cerita, wah dulu saya di situ itu walaupun saya pakai jubah, Pak mau kemana Pak. Tapi sekarang itu, nah itu menjadi sebuah ya kebanggaan. Artinya karakter dibangun dari hal-hal yang kecil, ya itu kebanggaan juga. Terus yang kedua, dia mengatakan bersih. Sarana prasarananya kan ada gitu, dan itu persis pas dia ke sana. Nah karena beliau dia sempat studi di Jepang selama 4 tahun ya, kita tahu persis lah karakter orang Jepang. Memang 2 hal dia bilang yang harus, memang bangsa kita dia memberi masukan, sebenarnya oke lah ekonomi harus diperjuangkan. Sebenarnya kalau 2 hal ini dibiasakan menjadi budaya bagus. Yang pertama, yang penting hidup bersih, 1. Yang kedua itu adalah disiplin. Ini dia yang bisa dicontoh, tapi budaya kita belum kuat. Bersih ini belum kuat ya? Iya. Contoh, dia mengatakan ketika di lingkungan Santo Yakobus itu anak-anaknya udah tahu ya buang sampah itu dari hal-hal yang kecil. Dan dia melihat itu. Dan yang kedua, dan itu dilakukan oleh siswa-siswa Yakobus iya, ya? Oke, itu. good. Dan itu mulai dari daycare. Ya walaupun pasti ada titik-titik tertentu lolos ya, tetapi bahwa itu menjadi yang diusahakan. Habitus. Itu. Nah itu bagus tuh. Nah itu menjadi kebanggaan beberapa teman-teman dan mereka senang gitu. Dan bahkan mengusulkan kapan kumpul. Oh, bikin reuni ya? Ya gitu. Ya minimal itu anak-anak Kelapa Gading yang memang ketemu saya ketika misalnya di gereja seperti itu. Luar biasa ya. Ternyata perkembangan 37 tahun itu membuahkan hasil ya, walaupun saya yakin mereka bisa melakukan ini karena sudah melewati proses pendidikan panjang tuh ya, dan dia mencoba nengok sekolahnya baru bisa berkomentar gitu. Kalau nggak nengok sekolahnya kan nggak berkomentar gitu. Apalagi di belakang kita dia mengatakan, ini dari sisi kompleks ya, sarana prasarannya luas sekali. Oh, keberadaan kita tuh cukup luas. Cukup luas. Belakang kita masih punya tanah terkait dengan parkir lapangan bola gitu. Dan sarana prasarana memang ditambah ya. Mereka nggak pernah tuh masuk ke lantai 7, lantai 8. Itu ternyata, ada library sebesar ini. Ya walaupun masih banyak buku harus diisi nih Romo. Nah itu kan harus disiapin. Semua sarana prasarana juga penting, tetapi juga punya concern bahwa anak-anak ini benar-benar mendapatkan pendidikan yang secara formal dan juga attitude. Itu juga utama. Nah mungkin satu hal penting, apa kira-kira himbauan lah ya Romo kepada para orang tua di Kelapa Gading terhadap sekolah Yakobus? Ya yang jelas kita berharap bahwa anak-anaknya bisa sekolah di situ, 1. Walaupun tetap tadi dalam kerendahan hati mengatakan masukan di sana sini tetap harus diterima dan ditampung. Misalnya terkait dengan kalau bisa biayalah harus dipertimbangkan. Tetapi ya di satu sisi juga sarana prasarana kualitas kita kan sedang juga harus meningkatkan itu ya, daya saing juga tetap yang utama juga. Kemudian yang kedua harus penting juga melihat ya. Orang tua tuh jangan katanya aja, saksikan sendiri. Datang ke sekolah. Datang itu penting. Jadi himbauan Romo bagi para orang tua atau para orang tua yang punya anak yang usia anak didik di Yakobus kira ya, dari mulai daycare sampai dengan SMA, silahkan datang ke sekolah untuk melihat ini loh Yakobus yang sesungguhnya gitu ya. Dan juga perlu sedikit loyal lah. Ngapain ke tempat lain sih? Di sini sudah jauh-jauh. Bahkan kita juga bisa melihat bahkan dari sisi bayarannya lebih mahal gitu ya. Ya, saya tertrigger begini Om. Ada orang-orang yang sampai sekolah jauh-jauh lintas kota gitu. Di sana bagus loh, alumni begini, ada yang jadi menteri. Saya bilang saya nggak kaget karena yang masuk sudah bagus.
kemudian keluar sekolah jadi bagus, nggak heran. Iya. Ya, justru datanglah ke Yakobus, masuk biasa-biasa saja, keluar jadi bagus. Amin. Nah itu sekolahannya yang bagus. Iya, sekolahnya bagus dia. Baik, kelihatannya waktunya nggak cukup, kita bikin nanti tahap 2. Ya. Baik, untuk seluruh sahabat Eljon dimanapun Anda berada, ingat bahwa pendidikan adalah investasi terbaik yang bisa diberikan untuk anak didik serta generasi penerus dan dirimu sendiri. Maka ada 3 kata kunci bagaimana agar perubahan fokus terhadap anak didik tersebut, yang tadinya yang disebut dengan teacher centers, bahwa segala sesuatu apa yang diomongin guru ya didengerin deh. Nah saat ini kita sudah masuk ke dalam era yang disebut dengan student center. Artinya apa? Orientasinya ke murid, bukan orientasinya ke guru. Oke? Maka ada 3 hal yang perlu difahami agar student center ini. Satu adalah siswa dan orang tua mesti punya sepakat kesatuan bahasa, bahwa orang tua ingin menginvestasikan anaknya atau muridnya itu masuk ke sekolah Yakobus adalah sebuah keputusan yang jangan ragu. Kedua, kita yakini sendiri bahwa Santo Yakobus kalau dalam paparan tadi memiliki pendidik-pendidik yang berkualitas, karena proses screeningnya, proses pendidikannya, bahkan disekolahkan itu pendidik kita kan, pendidik tapi dididik lagi gitu. Kedua, dan yang ketiga adalah metode dan kurikulum sekolah Yakobus. Selain juga mengikuti kurikulum yang diberikan oleh pemerintah, kita ada masukkan faktor-faktor karakter, terutama di dalam iman Katolik. Kira-kira begitu ya Romo ya. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih. Baik sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kita sudah bincang-bincang dengan luar biasa pendidikan berkarakter, ya, apakah sebuah pelayanan atau sebuah bisnis. Ternyata 2 hal itu tidak bisa kita pisahkan secara eksak. Dua-duanya tetap akan kita pegang menjadi bagian daripada program pengembangan. Baik, Mindiarto Top bersama Eljon.